Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya, ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Oke, shalom semuanya. Semuanya dengar suara saya? Boleh lambaikan tangannya atau ada snacknya di situ boleh. Oke, yuk kita ketemu lagi. Saat ini kita mau sama-sama membawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Untuk kita mengagumi Dia, untuk kita mengingat segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah kami Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang terjadi Tuhan di sekeliling kami, saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami nyatakan Engkaulah Allah kami, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Raja kami, Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Yang saat ini kami mau sembah Engkau, kami mau kagumi Engkau, kami mau mengingat segala Tuhan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan atas hidup kami semua. Berkat-Mu Tuhan, semuanya Bapa, yang terbaik dalam hidup kami berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Oke, siap? Are you ready? Bentar, salah teknisnya. Are you ready? Woo. Boleh lihat tangannya, tepuk tangan. Through you, I can do anything. I can do all things. For that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, light-ups are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo, woo. Katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo, woo. Oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Woo! Through you I can do anything. I can do all things. For the you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Whoa, oh, oh. Come on, declare it. Say, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Come on. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, for that you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. One more time. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, Lord. I'm not living not by what I see, Lord. I'm living by my faith. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau Bapa. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami selalu Tuhan. Kemanapun kami pergi dan melangkah Bapa, Engkau ada bersama kami. Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Ku datang mencari wajah-Mu. Dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum, untuk membawa harum nama-Mu. Kau di dalamku, Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang
senap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Sekali lagi katakan mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, Lord, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Menikmati hadiratmu, ku mengagumimu, ku mengabdikan hidupku Tuhan, sesuai rencanamu, sesuai rencanamu yang ajaib. Mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku Tuhan. Oh hanya Engkau Raja. Hanya Engkau Tuhan. Kami nyatakan hanya Engkau Tuhan Raja kami, Allah kami yang kami sembah Tuhan, Allah yang kami tinggikan Tuhan, Allah yang kami kagumi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Lewat media apapun Tuhan, kami tahu Engkau
dapat menjamah setiap kami, Bapa. Dapat memenuhi setiap kami, Tuhan. Dapat memuaskan setiap hati kami, Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Your presence is here, Lord. Oh, I know you are here, Lord. 'Cause I know you are in my heart, God, Jesus, I need you. I need you more and 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 more than before, oh God. Lord, you are more than this song, Lord. You are more than this song, God. Your presence, your love, your power, your spirit, your strength. I need, yes, I need you. I need you more than anything, Lord, to satisfy my heart, Lord. Yara la mata sikirelelelele, yara la mata sikirelelelele, sikara la base, sikara la base, sikara la base. Oh, mari menyembah dimanapun kamu berada. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Gak usah pedulikan siapapun yang ada di situ. Fokus hanya pada Yesus saat ini, karena Ia mau engkau, Ia mau hatimu, Ia mau hidupmu lebih dan lebih lagi. Semuanya Ia mau kau dipulihkan, Ia mau kau dikuatkan, Ia mau kau disembuhkan saat ini dimanapun kau berada. Tubuhmu, jiwamu, hatimu, aku bisa, kata Tuhan. Datang kepadaku, hai engkau yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lord, 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 Lord. Oh God, Siara la basiki la launti che la misera la iri. Sikamata su kamari. La lamata sira la mai kara la la la. Komai la la mai kara la 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 la. Sikara la 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 la. Sikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. You are, yes you are, yes you are. Mari nikmati Tuhan. Buka hatimu saat ini. And say, here I am, Lord.
hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Mari sembah ya, katakan hanya Engkau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Katakan sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau, Tuhan. Sungguh ku cinta Kau. Terima kasih buat hadirat-Mu, Bapa, jamahan-Mu, curahan kasih-Mu, Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kekuatan-Mu, Tuhan, yang baru atas setiap kami, pemulihan-Mu, Bapa, nyata dalam hidup kami. Segala berkat-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan, semuanya yang terbaik, Tuhan, dalam diri kami, dalam hidup kami, Tuhan, semuanya dari-Mu, Tuhan Yesus.
mau Tuhan melakukan firman-Mu Bapa. Bukti bahwa Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa berkat-Mu Tuhan gak pernah terlambat. Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mencukupi setiap kami, gak akan pernah kekurangan kami. Karena Engkaulah gembala kami Tuhan Yesus. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan saat ini. Kami menyiapkan Tuhan 1/10 Tuhan. Dari kasih karunia-Mu Tuhan, dari segala berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima sepanjang 1 bulan ini Bapa. Bukti bahwa Engkau menyertai kami, Engkau mencukupkan setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan melakukan firman-Mu. Kami siap Tuhan dengan sukacita Tuhan mengembalikan persepuluhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua teman-teman yang siap memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, katakan amin. Kita akan lanjut ke perjamuan. Teman-teman bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Oke, mari warga kerajaan kita persiapkan perjamuan kudus. Jadi ambil waktu untuk mempersiapkan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mengucap syukur buat janji Tuhan bahwa Dia setia, Dia tidak pernah gagal untuk menjaga, membawa kita kepada keserupaan Kristus sampai nanti di kekekalan. Dan perjamuan kudus ini adalah bukti dari perjanjian itu, bukti dari janjinya. Dan kita mau bersukacita di dalamnya, kita mau mengucap syukur di dalamnya. Dan hari ini kita mengambil bagian itu, dan mari kita fokuskan hati kita, pikiran, perasaan hati kita bersama-sama untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kami, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat janji-Mu yang setia, yang hebat, yang luar biasa di dalam diri kami, lewat Kristus Yesus Tuhan, lewat tubuh dan darah-Nya. Inilah iman kami, inilah pengharapan kami, inilah kasih kami yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menjadi sempurna karena Engkau, pekerjaan-Mu yang sempurna itu. Kami ada di dalam hadirat Bapa karena Engkau yang beserta bersama-sama kami. Karena Engkau yang telah membuka jalan. Oleh sebab itu kami berdoa hari ini buat roti, buat anggur, buat media yang kami siapkan ini Tuhan. Dikuduskan, disucikan, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Dan waktu kami memakannya dengan iman, kami dipersekutukan, diingatkan kembali kepada janji-Mu Tuhan. Diingatkan kembali kepada anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Mari ya warga kerajaan kita mengangkat roti yang sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan marilah kita mengucap syukur atasnya. Bukankah roti yang kita akan tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dan yakin, percaya, makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang sudah dipersekutukan dengan darah Yesus, dan mari kita mengucap syukur atasnya, kita angkat tinggi. Dan bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dipersekutukan dengan darah Yesus yang membuka jalan bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini sudah dipersekutukan dengan darah Yesus? Percaya ke saudara, saudara percaya, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan buat janjinya, buat pengorbanannya, buat kasih karunia-Nya, buat kesetiaannya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau masih mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja di dalam diri kami, membawa kami kepada kesempurnaan yang Kau harapkan. Kau menyucikan, menguduskan kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu air yang murni, air kehidupan yang membasuh setiap kehidupan kami, membersihkan kami dari dosa-dosa kami, dari kelemahan-kelemahan kami, dari segala yang buruk. Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan, menyegarkan kami. Dan hari ini, Roh Kudus, Engkau menolong kami, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu benar-benar bukan cuma sekedar perkataan manusia, tapi itu benar-benar perkataan-Mu sendiri yang mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah perilaku kami. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom. Shalom saudara-saudara semuanya. Oke, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Bisa kasih emot, ya bisa kasih apa saja lah ya. Kalau lambaikan tangan, emot, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke, saya siapin dulu. Oke, ya ini dia. Oh, yes. Oke, kita sudah memasuki tema yang baru di bulan Agustus ini. Temanya adalah mature. Mulutnya agak mature. Ya, saya ambil subtemanya itu I'm not ashamed of the gospel. Aku nggak malu terhadap Injil. Ya, aku nggak malu. Ya, terhadap apa yang aku percayai, aku nggak malu. Itu kurang lebih kayak gitu ya, mature. Mature ini sangat familiar sekali, khususnya buat kita yang tinggal di Jawa. Ini sangat familiar buat kita ya kan. Pasti ini kurang lebih nggak asing buat kita kalau bagi kita yang tinggal di Jawa ya. Mature suun, ya itu kan. Kalau di Bali juga ada tuh, mature suksma ya, mature ya. Mature suun. Ini luar biasa ini, seperti ungkapan syukur ya. Ya, mature itu artinya belum apa-apa sudah serangan fajar ya, guys. Serangan fajar. Oke, mature ini artinya dewasa ya, maturity, kedewasaan. Nah, kedewasaan rohani, sampai lupa baca ayat dulu men. Gara-gara mature ini ya. Kita baca ayat dulu, kita baca firman Tuhan dulu. Wah, parah ini Bapak Pendetanya. Oke, kita ambil ayat firman Tuhan. Ini masih sambungan dari apa yang saya sampaikan kemarin bulan lalu di Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 waktu itu ya, tentang Injil. Dan ini lanjutannya. Roma pasal 1 ayat 8 sampai 17. Ya, kita baca mulai dari ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hati dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu.
sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Oke, 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu, baik oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan gua seperti yang juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang pelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, ini dia. Ini dahsyat luar biasa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, mature ini, kedewasaan rohani, dewasaan rohani, itu tidak berbanding lurus dengan usia jasmani kita. Sudah pasti, sudah sering kita dengar. Bisa saja usia kita itu lebih dewasa, tetapi rohaninya masih anak-anak. Sering terjadi seperti itu ya. Bisa aja usianya masih remaja, tapi rohaninya dewasa. Ya, kedewasaan rohani juga tidak bisa diukur dari seberapa lamanya kita melayani. Wah, dia senior, dia sudah melayani bertahun-tahun ya, belasan tahun, puluhan tahun. Itu tidak membuktikan juga bahwa orang itu dewasa rohani. Ya, tidak bisa diukur dari status kedudukannya dalam sebuah pelayanan. Wah, dia kedudukannya sudah tinggi ya. Saya ini masih baru ya. Baru bertobat lagi ya. Baru berapa bulan bertobat lagi. Baru berapa tahun. Kalau dia ini sudah punya kedudukan, punya pelayanan, posisi pelayanan, tidak. Kedewasaan rohani tidak dapat dilihat dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kedewasaan rohani hanya bisa dapat dilihat dari iman seseorang. Ya, nah ini beberapa waktu yang lalu, Pak Alex juga sudah pernah nyampein tentang iman ini. Tapi nggak apa-apa, kita harus mengulang, ya, kita harus melihat beberapa sisi yang baik yang bisa kita pelajari bersama-sama supaya kita semakin mengerti. Nah, iman adalah bagian penting dalam pertumbuhan rohani gereja. Ukuran pertumbuhan gereja, ukuran kedewasaan gereja itu iman, bukan yang lain. Alkitab banyak mencatat tentang gereja yang belum dewasa. Ya, nah ayatnya banyak, saya catat beberapa. Nah, beberapa ciri-cirinya itu adalah orang-orang yang kenapa kok kita harus perlu dewasa di dalam iman kita, dalam rohani kita. Nah, kalau kita tidak dewasa, kita kecenderungannya itu menjadi manusia yang duniawi, kata firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 1. Ya, terus kita cenderung punya sifat kekanak-kanakan, ya, ngambulan, marah, mudah tersinggung, ya. Seperti itu ya, anak-anak itu di 1 Korintus 13. Ini di komselnya Ko Alek kemarin, Coach Daniel menyampaikan ini. Puji Tuhan, luar biasa ya kan. Sifat kekanak-kanakan, apalagi yang membuat kita kalau kita tidak dewasa dalam iman, kita seperti apa kalau kita tidak dewasa dalam iman? Mudah diombang-ambingkan ya oleh angin-angin pengajar. Ada pengajaran apa? Seperti apa, nanti ngikut ya, ada pengajaran A ngikut A, nanti ada pengajaran B ikut B, C nggak pernah dicek, nggak tahu ya. Dan ini ada hubungannya juga dengan apa? Panca indera rohaninya yang tidak peka ya, karena masih anak-anak. Orang dewasa katanya panca rohaninya peka, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat ya. Nggak mudah diombang-ambingkan ya, nggak mudah cuma sekedar aduh kok lupa, cuma rasa saja ya, fokusnya itu kepada rasa. Yang penting aku rasa, mikir belakangan, kayaknya enak, meskipun nanti belakang-belakangnya itu membawa ketidakenakan, yang penting aku rasa sekarang ya. Dia tidak bisa mikir panjang untuk kekanak-kanakan. Nah, hari ini saya akan membagi khotbah saya dalam dua bagian.
bagaimana kita hidup di dalam iman, live by faith. Dan yang kedua itu adalah mutual faith, ya. Iman yang bersama-sama, iman secara korporat, ya, hidup secara iman, live by faith, dan hidup iman yang bersama-sama, mutual, ya. Ini bahasa kalian toh, mutualan, ya. Bahasa ini diangkat kembali di generasi kita, mutual. Mutual itu apa? Bersama-sama, ya, saling. Oke, mari kita belajar di bagian yang pertama, di live by faith. Saya ambil dari bagian yang paling penting dulu, bagian kesimpulan yang paling penting. Oke. Nah, ayat 16-17 ini merupakan ayat intisari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, pada ayat 17 khususnya kata iman disebutkan 3 kali di situ, ya, ditulis di situ, ya, kalian bisa lihat di layar gitu, ya. Bertolak dari iman, berangkatnya dari iman, start dari iman, memimpin kepada iman, ya, dan akhirnya puncaknya orang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Jadi ada 3. Jadi kalau kalian lihat struktur kalimatnya ayat 17 itu menandakan ini penting, ya. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan hidup oleh iman. Nah, kalau kita tidak punya pengertian yang benar, karena iman ini paling sering banyak disalah mengerti, maka kita akan gagal mencapai kepada kedewasaan iman yang kedewasaan rohani yang Tuhan harapkan. Nah, ayat 16-17 ini ayat bukan cuma sekedar penting secara struktur kalimatnya ini 16-17 ini juga mewakili bahwa ayat 16-17 ini adalah inti keseluruhan surat Roma, ya. Ini terletak di sini. Jadi surat Roma dari ayat pasal 1 sampai ayat 16 intinya di sini. Nah, ya, sisanya itu penjelasan dari ayat 16 dan 17 ini. Jadi kalau kita baca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal 16 itu dalam kerangka berpikir ini 16-17. Itu secara konteks surat, ya. Nah, bukan cuma itu aja, dalam konteks sejarah ada satu orang tokoh kemarin minggu lalu Pak Alex sudah nyinggung, ya. Tokoh reformasi gereja, Martin Luther, itu salah satu contoh orang yang bertobat karena ayat ini. Wah, terjadi reformasi gereja, luar biasa. Kenapa? Pada abad 16 itu. Kenapa? Karena Martin Luther merasa gini, ini bukan Martin Luther Junior, ya. Itu pembebasan budak, jangan salah, ya. Itu yang pembebasan budak orang kulit hitam. Ini tokoh gereja. Jadi abad 16, bukan yang itu, ya. Jadi jangan salah orang dalam gambaran saudara. Nah, sekian lama Martin Luther ini merasa gini, merasa selalu bersalah. Aku kurangnya apa, ya? Kok kayaknya aku berdosa, ya? Kok kayaknya berdosa, ya? Aku berdosa. Aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu supaya aku jadi benar. Nah, dia stres. Dia sering datang ke bilik pengakuan dosa. Ya, aduh, saya minta ampun, saya berdosa. Sampai orang yang bertugas di bilik pengampunan dosa itu ngomong sama Martin Luther, "Hey, Martin Luther, ini sejarah, ya. Martin Luther, kamu kalau mengaku dosa di bilik itu mbok ya pengakuan dosa yang berbobot gitu loh. Jangan dosa yang ecek-ecek, kamu ngakuin dosa yang serius gitu, yang profesional dosanya gitu loh. Jangan cuma dosa-dosa apa gitu. Supaya apa? Supaya ini tidak percuma kamu datang ke sini, kurang lebih kayak gitu, ya. Nah, kenapa si Martin Luther sebut dia merasa kurang terus, sampai akhirnya dia bertemu dengan ayat ini bahwa orang benar itu dibenarkan karena imannya, ya, kebenaran di dalam iman oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Itu penting, ya. Dalam sejarah aja ini membawa suatu kebangkitan era reformasi yang luar biasa. Dari sisi teologinya, nah, pembenaran melalui iman secara esensial membedakan iman kita, iman orang Kristen, ya, Kristen Protestan dengan Yudaisme, dengan Roma Katolik, dengan agama-agama apapun di muka dunia ini. Yang lain menambahkan perbuatan baik pada iman. Iman plus perbuatan baik sebagai syarat kamu dibenarkan oleh Allah. Tapi ayat 16-17 ini menegaskan bahwa pembenaran hanya melalui iman. Nah, ini pentingnya, ya. Saya ngomong pentingnya. Nanti kita lihat, kita petani satu-satu ayat. Kita istilahnya makan sampai intisarinya, ya, to the bone, ya, to the bone. Wah, kita nikmati bersama-sama. Nah,
Pertama, kita lihat di sini ada kata sebab, ya. Kata sambung sebab ini di awal bagian ini menunjukkan bahwa ayat 16a merupakan alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke Roma. Ingat ayat 14, ayat 14-nya, ayat 10, ayat 13, Paulus itu rindu, aku ingin ke Roma, aku ingin ke Roma. Nanti kalian bisa cek ya, ayat 10, ayat 13 ya. Nah, ayat 14 itu dikatakan Paulus ingin pergi ke Roma. Nah, kata sebab ini menunjukkan bahwa alasan ya, alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke Roma. Selain karena dia merasa berhutang kepada orang Yahudi, karena dia ngomong tadi, karena aku berhutang kepada orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi, ayat 14 itu ngomongnya kayak gitu. Dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ini alasannya berikutnya. Aku ini mau datang bukan untuk plesir. Aku ini mau datang, ya, aku ingin datang bertemu dengan kamu karena aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi dia bukan cuma jalan-jalan datang ke Roma. Aku tidak pernah ke situ, aku pengen ke situ, aku ingin lihat kalian. Dah, itu sudah enggak. Ya, dia kata dia punya hutang kepada orang Yahudi, non-Yahudi. Ya, dia punya hutang untuk tugas. Apa itu tugasnya? Dia ngomong ini, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ini alasannya kenapa Paulus ingin datang ke Roma. Nah, yang menarik adalah di sini dikatakan keyakinan yang kokoh dalam Injil ini bahasa Inggrisnya, dalam semua bahasa Inggrisnya itu adalah I'm not ashamed for the gospel. Aku nggak malu terhadap Injil Kristus. Sebab aku mempunyai ini. Aku tidak malu, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Kurang lebih kalau diterjemahkan kayak gitu jadinya ya. Nah, dikatakan di situ semua versi Inggris itu ngomongnya seperti itu. I am not ashamed, aku tidak malu. Nah, pernyataan ini menarik untuk dikaji ulang ya. Kenapa sih Paulus itu perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Ya kan? Jadi kan kita biasanya kalau lihat peraturan itu, misalnya di toilet itu, dilarang membuang benda-benda ke dalam toilet. Titik 2 sebutin ini, sepatu, baju, kaos kaki, dan sebagainya. Nah, itu kalau disebutin berarti ada kasus, ada orang-orang yang melakukan kayak gitu. Nah, ini sama dengan kayak gini. Jadi kalau aku enggak malu, kenapa sih Paulus itu enggak malu terhadap Injil? Nah, pasti ada hal-hal yang asumsi-asumsi yang berpikir bahwa ada orang-orang yang malu terhadap Injil, kan kurang lebih kayak gitu ya. Nah, hal ini menjadikan ada alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seorang malu terhadap Injil. Nah, Yesus Kristus sendiri pernah memperingatkan para pengikutnya, Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Ya, pernah dengar ayatnya. Paulus juga menasihati Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 15, Paulus menasihati Timotius seperti ini. Seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi benar-benar ada kasus-kasus bahwa orang malu terhadap Injil. Nah, malu di sini tentu saja mencakup perasaan seseorang. Biasanya ada beberapa bagiannya. Secara psikologis, orang malu itu karena gini, ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya, kepercayaannya di depan publik atau orang lain. Ya, orang-orang beranggapan bahwa berita Injil itu terkesan terlalu sederhana. Itu terjadi ya di gereja awal, gereja mula-mula, gereja abad pertama. Bahkan aneh ya. Kemarin Koyo sudah sampaikan di jemaat di Korintus ya, jemaat Yunani ya, jemaat Yahudi. Dari mereka ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat yang aduh, kalau bagi orang Yahudi ini pengajarannya tidak sesuai ini dengan pengajaran kami ya. Kami itu pengikut hukum Musa, hukum Taurat dan sebagainya. Injil dijadikan sebagai batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang Roma, bagi orang-orang Yunani, tidak masuk akal kamu ini. Ya, tidak masuk logika kepercayaanku ini. Nah, bagaimana seorang Mesias yang diharapkan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel justru nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Itu kata orang-orang Yahudi. Atau kalau dari kata orang-orang Yunani,
Romawi, bagaimana mungkin seorang dewa yang diagung-agungkan itu menjadi manusia justru mati secara hina dan mengerikan di atas kayu salib. Masih luar biasa, Hercules gitu ya, anak Zeus. Oh, luar biasa, ini kok malah mati, katanya dewa kok mati. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi orang-orang itu secara psikologis malu. Pernahkah kalian mengalami seperti itu? Enggak. Berdoa di depan umum, mama kan di depan umum tola-tole. Enggak, malu ah. Belum ngomongin Injil, baru berdoa di rumah makan sendirian, ada orang, beberapa orang, malu kita. Ya, belum ngomongin tentang iman. Kenapa? Karena itu salah satunya. Ya, ada banyak faktor. Salah satunya kita mengerti, tapi kita tahu apa, kita percaya, tapi kita tidak tahu apa yang kita percayai. Kita tahu mungkin apa yang kita percaya, tapi kita juga tidak mengerti menjelaskan kepada orang, explain. Makanya di beberapa komsel dilatih untuk menjelaskan, ya, dilatih untuk menjelaskan gimana menurut kamu keselamatanmu seperti apa, imanmu seperti apa. Ya, kadang-kadang kita malu karena tidak bisa menjelasin. Itu salah satu alasan juga. Secara teknis itu ya. Ini secara psikologis. Nah, ada juga konsep yang malu dipahami secara sosial, di mana orang-orang ini malu karena penderitaan, karena penganiayaan. Pada zaman itu mereka mengalami hal itu. Ayat-ayatnya banyak yang ngomongin tentang itu ya. Itu salah satu contohnya tadi Markus 8 ayat 38 ya, 2 Timotius tadi itu. Konteks penganiayaan ini adalah mereka hidup dalam resiko pada waktu itu. Jadi mereka bukan cuma sekedar secara psikologis, tapi juga secara sosial mereka diasingkan, hak-hak mereka dikurangi, ya kan? Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penganiayaan. Jadi mereka malu, shame. Nah, Paulus dalam konteks ini dia ngomong, bagi Paulus sendiri, ini bagus bagi Paulus, memberitakan Injil di kota Roma. Ini kota Roma bukan kota-kota yang seperti apa, ini kota besar, ibu kota kerajaan Romawi pada waktu itu. Sama seperti Korintus, luar biasa ya. Jadi Paulus sudah segitu, sebuah tantangan yang baru, yang lebih besar buat Paulus. Kalau Paulus aja di daerah-daerah yang lain, di luar Roma, itu sudah mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, karam kapal lah, disiksa lah, dilempar batu gitu kan, banyak ya listnya Paulus itu pernah ngomong ya. Nah, apalagi di ibu kota yang besar, yang orang-orangnya itu pinter-pinter, ya, orang-orangnya itu filosofis banget, dan dia harus datang ke situ. Ekonominya berkembang, agamanya itu luar biasa, budayanya apalagi, pusat pemerintahan, ya. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang kaya, orang berpengaruh. Ya, maka Paulus ngomong, aku ini mau kunjungi kamu. Aku tidak pernah malu. Aku siap menghadapi apa yang akan terjadi. Akhirnya memang terjadi. Paulus mati di Roma, dipenggal kepalanya. Ini keren, gila ini guys. Ya, aku nggak malu. I am not ashamed for the gospel. Nah, seorang yang hidup dalam iman, orang yang dewasa dalam itu adalah orang yang tidak malu terhadap Injil, terhadap apa yang percaya, apapun kondisi dan tantangan yang ia hadapi, apapun pendapat orang yang ia terima, aku nggak malu. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita malu untuk menyatakan, memberitakan, mendeklarasikan Injil, iman kita? Nah, ini kurang lebih seperti itu. Alasannya apa? Alasannya apa kok begitu yakin, begitu mantap bahwa aku nggak malu terhadap Injil? Paulus ini ngomong, aku nggak malu terhadap Injil. Langsung ada jawabannya. Kata karena itu kan, karena dia jelasin, Injil adalah, ya kan di sini, Injil adalah kekuatan Allah. Dikatakan di situ, pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi, bukan cuma sebuah deklarasi, bukan cuma informasi kabar baik, tapi ini adalah kekuatan Allah. Tidak diomong di situ Injil akan membawa kamu kepada kekuatan Allah. Injil berisi kekuatan Allah. Enggak, dikatakan di situ jelas adalah, Injil adalah kekuatan Allah. Dunamos, dinamis, penggerak, dunamos, dinamit, punya kuasa, apalagi dinamo, ya penggerak. Itu bahasa aslinya. Ya, Injil adalah penggerak, kekuatan, bukan hal yang lain. Nah, kalau kita tidak punya ini, maka kita nggak akan bisa mengalami hal-hal yang hebat, yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, Injil inilah menjadi pendorong.
Ya, orang ngerti enggak kalau berbuat jahat itu berbuat misal korup itu jahat dan apa akibatnya? Tahu. Tapi kenapa kok orang tetap aja dia melakukan kejahatan itu? Karena dia tidak punya kekuatan untuk mengubah hidupnya. Kenapa kok orang terikat dalam dosa yang sama? Karena dia tidak punya kekuatannya. Ya, dia mungkin sudah mengikuti langkah-langkah yang diajarkan sama gereja. Kamu terlepas dari dosa seks misalnya, maka kamu harus mengikuti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Atau kamu sulit mengampuni orang, maka kamu harus ikuti langkah-langkah ini. Langkah pertama, kamu harus seperti. Langkah kedua, kamu itu demi apa? Itu demi keuntunganmu sendiri, supaya kamu sehat, supaya kamu baik. Nah, tetap aja pusatnya diri sendiri. Tapi katakan di sini, Injil adalah kekuatan Allah yang apa? Yang mengubahkan hidup. Jadi ini bukan cuma sekedar deklarasi, pengumuman, kabar baik, tapi ini adalah kekuatan Allah yang mengubah kita. Ya, dikatakan itu pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, cerita inspirasi, tapi transformasi hati, transformasi kehidupan kita. Pemberitaan Injil bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan juga mempengaruhi. Anda dijamin keselamatan Anda, ya, tapi itu mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kita dari dalam, ya, menentukan keselamatan kita, memastikan keselamatan. Nah, Injil yang dikatakan Paulus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah ya, bukan cuma sekedar dimulai, tapi nanti membawa kita sampai akhir. Benar-benar selamat sampai tujuan. Ini kekuatan Allah. Ya, kekuatan ilahi yang menyelamatkan ini diterima seseorang melalui iman. Ya, dikatakan di situ ya, orang percaya. Ya, menyelamatkan orang percaya. Bahasa aslinya itu pisteo, akar katanya sama dengan iman, ya, dengan iman, ya. Nanti saya bicarakan ini lebih lanjut ya. Oke, katakan di situ, katakan di situ orang percaya karena iman. Nah, kita lanjut langsung di ayat. Mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Roma 1 ayat 16. B, tadi itu 16 ayat. Katakan di situ, nih dia. Sebab, nah ada kata sebab lagi. Ini dipetani satu-satu ya guys. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Nah itu ya, nangkep ya, saya ulang ya. Kenapa, mengapa Injil disebut kekuatan Allah yang menyelamatkan? Nah, 17 memberikan alasannya. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam kekuatan Allah yang menyelamatkan itu loh. Apa? Ini dia. Nyata. Nah, kata nyata ini luar biasa. Kata nyata ini pakai bahasa aslinya itu ya biar keren lah ya, guys ya. Apokaliptetai, disingkapkan, reveal, sedang disingkapkan. Itu tense-nya itu sedang disingkapkan. Sampai hari ini sedang disingkapkan. Terus ya, enggak cuma kemarin tapi terus nyata kebenaran Allah. Ya, ini yang kita mau kejar terus sampai nanti selesai kehidupan kita, ya guys. Nah, is reveal bahasa Inggrisnya kurang lebih kayak gitu ya. Sedang disingkapkan. Ya, terjemahan literalnya jadinya seperti ini. Sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Nah, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu adalah kebenaran Allah yang sedang dinyatakan kepada kita. Jadi bukan cuma awal, tapi sekarang. Dan bahasanya Kak Yudis waktu di komselnya Ko Alek itu ngomongnya ini ya, sanctification, wah ya, terus dinyatakan di dalam diri kita, bekerja di dalam, ini keren ya. Nah, itu terjemahannya. Jadi ada progres, bukan cuma sekedar selesai, bukan. Nah, pemberitaan Injil harus mencakup kabar baik. Ya, kebenaran Allah yang sedang dinyatakan ini. Begitu juga nanti kalau kalian baca ayat 18 itu ngomongin kabar buruk yang adalah murka Allah. Pasal ayat 18 itu sedang dinyatakan juga. Jadi kabar baik sedang dinyatakan, tapi di satu sisi kabar buruknya juga sedang dinyatakan sama-sama. Nah, posisi kita di mana? Kita ada di kabar buruk atau di kabar baik? Ini sama-sama sedang. Bagaimana kita melihat kabar-kabar sekarang ini? Bisakah kita melihat bahwa Tuhan masih sedang bekerja kok? Seperti orang buta,
Ya, dari lahir ini gimana Tuhan? Ini orang buta ini salahnya siapa? Kata Tuhan, untuk supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Bagaimana Anda melihat kondisi sekarang? Bagaimana kita melihat kondisi situasi sulit sekarang? Ya kan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dikatakan di situ ada kata nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Nah, kebenaran Allah itu bahasa aslinya itu dikaiosine theo. Kebenaran Allah, theo itu Allah ya. Nah, ada dua arti dalam frasa ini. Pertama itu legal, ya. Ada bahasa istilah yang lebih sulit, tapi ya saya pakai yang lebih mudah lah, legal. Percayalah ini jauh lebih gampang daripada memahami wanita. Penjelasan ini akan jauh lebih gampang, ya. Ya, legal dan sekaligus ini apa? Efektif, ya, legal efektif, ya, secara legal. Apa itu maksudnya secara legal? Secara status kita ini jadi orang benar, sudah dibenarkan, bukan karena kita melakukan perbuatan benar, tapi sudah dibenarkan. Nah, apa yang dimaksud secara efektif? Nah, secara efektif gini, Allah mendukung, bertanggung jawab, memastikan bahwa status legal kita itu sampai kepada yang tadi itu, perubahan dari dalam kehidupan kita. Sampai kita ini disucikan, sanctification, kebenaran Allah yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Efektif. Jadi bukan cuma legal, misalnya contoh, saya kasih contoh yang tidak sempurna. Misalnya kalian melanggar peraturan lalu lintas, dikena tilang, di sidang. Setelah sidang selesai, dinyatakan, Anda kan jadi orang benar lagi istilahnya gitu kan. Oh, sudah bayar, dendanya sudah gue bebas. Tapi apakah dipastikan bahwa Anda tidak akan melanggar lagi? Ya tidak tahu. Nah, itu yang disebut efektif. Bahwa Allah akan memastikan bahwa kita ini akan berubah terus dari dalam. Kalau legal itu di luar kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menyelamatkan kita. Itu di luar kita, yaitu Allah sendiri. Tapi kalau efektif, ini Allah di dalam kita yang akan mengerjakan baik kemauan, baik kehendak di dalam kita. Untuk kita serupa seperti Kristus. Ini keren, guys. Ini konsepnya luar biasa. Jadi bukan karena kita maunya kita, ya aku mau berubah. Makanya kenapa kita sering gagal. Nah, inilah yang kita perlu sadari, dua hal ini. Secara status, kita sudah dibenarkan. Tetapi secara efektif, ada kekuatan Allah, dinamis, yang nyata kebenaran Allah di dalamnya. Bahwa kita bisa karena Tuhan. Ada yang masih terikat oleh dosa, ada yang masih terikat oleh kebiasaan yang buruk. Nah, Anda harus mengerti dua pengertian ini, kebenaran Allah, legal dan efektif. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini saya ngomong. Faith is the fruit of regeneration, not the cause of it. Iman itu buah dari kelahiran kembali, bukan penyebab utamanya. Ya, nanti saya jelasin itu ya. Ya, jadi kalau kita tidak bisa memproduksi iman kita. Kita perlu dilahirkan kembali dulu. Sekaligus kita beroleh kasih karunia di dalamnya, plus iman di dalamnya. Ya, baru dari situ kita bisa bergerak. Jadi totally itu monergism, totally itu pemberian Allah. Ya, ada satu orang pun yang bisa. Itu di luar kita, legal. Allah yang membenarkan, Allah yang memberi iman, Allah yang memberi anugerah. Ya, baru setelah itu kamu secara efektif dan Allah pula lah yang melakukannya. Ya. Kalau ini yang kedua ini seperti George Stott saya suka. God is faithfulness to His promises, and in the life and death of Jesus Christ always come first. Baru setelah itu, and ours is never other than a response. Artinya gini, pertama itu harus dimulai dari kesetiaan Allah. Allah sudah membuktikan bahwa kita tidak bisa menolong diri kita. Allah setia pada janjinya. Kepada janji apa? Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit buat kita. Dan itu sudah digenapi. Itu baca Roma 1 ayat-ayat pertama itu ya, yang bulan lalu saya sampaikan. Dan kita, kesetiaan kita, ya, itu hanya respon dari kesetiaan Tuhan. Nah, saya ngomongin tentang faithful, faith. Faith itu dalam beberapa terjemahan, itu bisa juga diterjemahkan kesetiaan. Ini bisa gonta-ganti, bisa dipakai bersama.
faithful, penuh dengan iman, faith, kesetiaan. Jadi iman kita itu bergantung dari kesetiaan Allah, bukan bergantung dari kekuatan kita. Tidak bisa, guys. Aku bisa, aku menjadi orang baik. Tidak bisa, guys. Itu tergantung dari kesetiaan Allah. Selalu lihat kesetiaan, God faithfulness. Ya, nah, saya jelasin itu ya. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua itu adalah, saya sudah selesai. Yang kedua itu adalah mutual faith. Ya. Sebab, ada kata sebab lagi. Sama, kenapa kok Paulus ingin ke Roma? Ya, sebab aku ingin melihat kamu. Untuk apa? Untuk memberikan. Nah, saya ngomong ya, ibadah online tidak akan pernah menggantikan gereja secara onsite, secara face to face, tidak akan pernah. Sementara ini kita posisinya seperti ini. Tapi kita harus punya kehausan, kerinduan untuk hal-hal yang seperti ini. Karena itu tidak bisa digantikan ya. Tidak bisa digantikan. Aku ingin melihat kamu memberikan apa? Memberikan karunia. Ya, memberikan karunia rohani. Ini keren, guys. Memberikan ini sih artinya metadidomi. Ini sama juga seperti bahasa Jawa ya. Minta didomi, minta dibagikan, to give, ya. To give over, share, ya. Ya, apa itu ya? Betul ya, betul ya. Give, impart, ya, menjadi bagian di dalamnya, ikut terlibat, memberi kontribusi. Nah, Paulus itu bukan datang cuma sebagai aku rasul, aku ini, bukan. Tapi dia ngomong, aku mau berbagi sama kamu, ya. Aku mau menundukkan diri sama kamu. Aku mau saling berbagi, bukan cuma sekedar berbagi menolong. Nah, ini dia kata-katanya seperti ini, guys. Kata-katanya seperti ini. Kita mungkin bisa memberi, berbagi, mengambil bagian tanpa menyerahkan hati bagi komunitas rohani kita, keluarga rohani. Bisa. Melayani, angkut-angkut, apa ditolongin semua, bisa. Saya ulang ya, kita mungkin bisa memberi, berbagi, mengambil bagian tanpa menyerahkan hati kita kepada komunitas atau keluarga rohani kita. Bisa. Tetapi kita tidak mungkin menyerahkan hati kita tanpa memberi, berbagi, dan ambil bagian di komunitas kita. Tidak bisa. Menyerahkan hati itu jauh lebih penting, hanya untuk daripada sekedar melayani, berbagi apa, itu bagus. Tapi kalau kamu tidak pernah menyerahkan hatimu untuk sebuah komunitas rohani yang Tuhan percayakan sama kamu, tidak akan bisa. Berbeda. Nah, arti kata ini itu menunjukkan kamu kasih hatimu dulu di situ. Paulus kasih hati. Ya, dimanapun saya diutus, kami diutus, saya selalu kasih hati. KTP langsung ganti. KTP tempat di mana saya sudah diutus. Istilahnya kita akan mati di sini. Nah, ternyata Tuhan bawa pergi. Kita akan mati di sini. Ya, ternyata Tuhan bawa pergi, ya kan? Ya. Sampai akhirnya di tempat ini, ya, memberikan karunia rohani kepadamu. Apa? Guna apa? Guna menguatkan kamu. Katakan di situ. Di bahasa asli establish. Ya, kita kemarin ngomongin tentang strong, kekuatan ini. Kita tidak bisa menghidupi iman kita sendirian. Ya, tidak bisa kita menghidupi iman kita sendiri. Christianity, kekristenan itu iman secara personal, ya. Tetapi project secara komunitas, ya. Nah, aku menguatkan kamu. Itu establish. Yang berikutnya itu ada kata ini ya, kata ini sterizo. Establish, steadfastly set, strengthen. Ya. Nah, dua kata ini penting ya, metadidomi. Dan itu menghasilkan gini, kamu akan dikuatkan. Aku pun akan dikuatkan. Nah, jangan salah ya. Kodev memimpin di tempat ini bukan bos, bukan pemimpin. Wah, memimpin. Enggak. Kalian tidak pernah tahu kok. Kalau Kodev ini pernah dibawa ke perapian sama Koyo sama Yohan, Koyo sama Ko Alek. Tidak pernah tahu kan? Ayo kok sini kok kita ngobrol kok ke perapian. Saya pernah tahu kan? Ya. Kalau itu tidak memberikan hati, oh, posewa Alek iki, aku kan yang lebih senior, aku kan yang lebih tahu pelayanan. Enggak. Dia memberikan diri untuk saling menghormati, saling menundukkan diri. Oh enggak, aku menundukkan diri sama ini, sama Pak Arifin, sama Pak Roni. Enggak. Mereka bukan bawahan. Mereka akan sekerja Allah. Dan dia berhak memberi diri untuk menundukkan hati, menyerahkan hati, menundukkan diri. Nah, ini warisan yang harus kalian terima di dalam keluarga rohani. Warisan. Ini bukan struktur hierarki yang seperti apa, enggak. Ya.
Ini penting ya guys. Yaitu, ada kata yaitu, Paulus menerjemahkan. Lebih lanjut menegaskan apa yang dia sampaikan. Supaya, ini keren. Supaya aku turut terhibur. Encourage. Turut terhibur. Tadi dia cuma ngomong ke aku ke kamu, aku menguatkan kamu. Tapi dia bukan ralat ini sih, dia menegaskan, yaitu supaya aku di antara kamu turut terhibur oleh iman kita bersama. Ini keren ya kan? Turut terhibur ini bahasa aslinya sumparakaleo, saling menghibur, saling mendorong. Ini perlu kedekatan, bukan cuma fake friend, bukan. Dia benar-benar asli. Dia mau cerita, dia mau bersama-sama saling mendoakan, bukan cuma mengenal secara kulit, enggak, dia benar-benar masuk, bisa saling mempercayai, bisa saling menguatkan, saling menghibur, bukan bagian luar kok. Itu kata-katanya sumparakaleo itu seperti itu. Close, sangat dekat, bukan hubungan yang biasa. Ya kan, emak kan kalau sering ngomong kan begini, kamu anggap apa keluarga rohani ini? Itu paling sering didengar. Kamu anggap apa? Hanya sekedar list jadwal pelayanan. List kumpul-kumpul, having fun. Bukan. Ya, ini dia ya. Ini keren ya. Mutual faith oleh iman kita bersama. Ya kan? Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Keren ya? Ya. Jadi waktu kita berkumpul, ya ini guys, ini bahasa aslinya mutual faith. Beberapa terjemahan muncul kata mutual itu tadi. Waktu kita berkumpul di dalam komsel, apa yang kita omong? Boleh kita having fun, boleh kita makan, senang-senang, ketawa, curhat, ya, cari solusi, ya, belajar sesuatu dari orang lain, boleh, bagus, benar-benar bagus. Tapi tidak cukup sampai situ, guys. Waktu kita berkumpul katanya supaya kita bisa hidup di dalam iman, live by faith. Ya, itu kita harus apa? Nih, imanmu dan imanku. Nah, kalau iman kalian, iman kita bersama, satu dengan yang lain, pemahamannya tidak sama, tidak bisa. Tentang apa ini? Tentang kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Apa yang diceritakan waktu kita berkumpul? Ketika kalian mengalami pemahaman-pemahaman keindahan Kristus di dalam kebangkitan, kematian dan kebangkitan, di dalam permasalahanmu, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun, ya, atau dalam pembacaan firman Tuhan yang kamu terima, itu yang disampaikan supaya imanmu itu membangun, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang yang lain. Jadi bukan cuma sekedar having fun, bukan cuma sekedar senang-senang, bukan cuma sekedar curhat, bukan cuma sekedar belajar sesuatu yang baik dari kelompok itu, bukan. Tapi lebih cenderung gini, imanmu apa tentang Kristus itu yang bisa aku dengar? Apa yang kamu alami selama seminggu ini tentang kebangkitan dan kematian Kristus yang kamu alami selama 1 minggu? Gila, keren ini guys. Ya. Ini bukan cuma sekedar hubungan, ono cerita, bukan cuma sekedar itu bagus, itu sudah bagus. Tapi imanmu dan imanku, waduh keren lah. Tetaplah jadi kelompok-kelompok yang punya ciri khas, kayak Joshua, ya, yang sopan-sopan, yang baik-baik, yang ganteng-ganteng. Tetaplah seperti itu. Ya, kalau komselnya Ko Alek itu yang uraan gitu, ya tetaplah seperti itu mungkin ya. ya. Tapi jangan lupa ini guys, imanmu dan imanku. Ini keren. Ya, saya tahu waktu habis. Ya, inilah yang disebut mutual faith. Ya, saya tutup, saya buka dengan ini. Ini dari Pastor Yosia. Christianity is personal faith, but a community project. See guys, tak bisa kita tanpa ada di dalam sebuah komunitas. Mungkin saya sudah ada di komunitas, iya, tapi kamu belum menyerahkan hatimu. Iya, kamu belum menyerahkan hati. Kamu rajin sih, kamu bikin karuniamu banyak, tapi hatimu belum diserahkan. Ini keren ya. Terakhir, kesimpulan justru ini. Mengucap syukur. Sudahkah kita mengucap syukur? Ini ayat-ayat awal. Pertama, aku mengucap syukur, kata Paulus. Pernahkah kita mengucap syukur terhadap komunitas yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup kita? Kapan terakhir kalian mengucap syukur? Kapan? Atau ini hanya cuma sekedar tempat untuk kita memenuhi kekosongan hati kita? Paulus ngomong, aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Dia tahu, dia sadar pengantarannya Yesus Kristus. Saya tidak sempat jelasin ini. Bahasa Inggrisnya true.
Atas apa? Atas kamu sekalian. Ya. Pernahkah kalian bersyukur atas komunitas rohani kalian kayak GCC ini? Terima kasih Tuhan. Kapan terakhir kalian bersyukur? Ya. Supaya apa nih? Dikatakan di situ, imanmu sudah disebar di seluruh dunia. Ini merupakan potensi bahwa iman kita ini bukan ecek-ecek. Iman kita ini bisa didengar, membawa dampak ke dunia. Ya, katakan imanmu itu ya. Katakan ya, karena Allah yang aku layan. Siapa yang kita layan? Allah yang punya mimpi terhadap gerejanya, terhadap kekasihnya. Allah yang aku layani dengan segenap hatiku. Ya, ya, dalam segenap hatiku itu my spirit, bukan cuma sekedar pelayanan. Ya, dalam apa? Pelayanan dalam apa? Fokus kepada apa? Pemberitaan Injil anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar melayani, tapi dia sadar bahwa Allah itu adalah saksiku. Ya, Allah adalah saksiku. Ya, ini agak geser semua. Dan dalam doaku, aku selalu mengingatkan. Kapan terakhir kita berdoa buat komunitas kita, teman-teman kita, pemimpin-pemimpin kita? Nah, ini langkah implikasinya, guys. Mengucap syukur buat komunitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu yang terbaik, itu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berdoa. Ingatlah mereka dalam doa-doa. Terus jangan lupa, pusat kamu melayani, itu bukan dirimu sendiri, tetapi Injil anaknya, pemberitaan Injil anaknya. Injil itu bukan diberitakan kepada orang yang belum bertobat, tapi juga orang yang sudah bertobat. Kalau kalian baca tadi, kalian sadar nggak bahwa orang Roma itu adalah orang yang beriman, kan? Bahkan imannya katanya disebut ya, imanmu sampai ke seluruh dunia. Jadi Paulus datang ke situ, tetap memberitakan Injil kepada orang-orang Roma. Tapi bisa katakan di situ bahwa bukan cuma itu, kamu juga harus menghasilkan buah, ya, buah jiwa-jiwa. Dikatakan di situ ayat 13, buah jiwa-jiwa. Jadi Injil itu penting buat kita. Iman kita dibangun di atas itu. Ya. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman kita semua. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat komunitas ini, buat keluarga rohani. Tidak sempurna, sama seperti jemaat Roma juga tidak sempurna, banyak kasus, banyak hal. Tapi mereka terus bertumbuh di dalam anugerah Kristus. Kebenaran Allah yang dinyatakan. Ada kekuatan Allah yang dinyatakan, ada kekuatan, ada kebenarannya. Bukan cuma kekuatan tanpa kebenaran, atau kebenaran tanpa kekuatan, dua-duanya ada di situ. Ini keren ya. Dan bukan cuma itu saja, orang benar akan hidup dari iman. Ya, iman itu apa? Orang benar hidup dari iman. Bahasa Inggrisnya, bahasa terjemahan lainnya di Habakuk. Itu kutipan dari Habakuk. Ya, Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh imanku, kunya Tuhan. Terjemahan lain menerjemahkan kayak gitu. Orang benar akan hidup dari kesetiaanku, my faithfulness, ya, dari imanku. Kita nggak bisa lepas dari kesetiaan Tuhan. Tadi kita sudah perjamuan kudus. Hari ini kita berdoa, guys. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa buat kasih setiamu yang luar biasa, yang hebat atas kami. Kalaupun kami ada di kota ini, sama seperti jemaat di Roma, orang-orang percaya di Roma, hari ini pun kami ada di tempat ini, Tuhan. Itu semua karena Engkau mau kami ada. Dari manapun kami latar belakangnya, kalau kami terkumpul di tempat ini waktunya Engkau berkata-kata, ini waktunya Engkau berbicara, Tuhan Yesus. Bahwa iman kami harus terus bertumbuh dewasa. Kenapa? Karena kami harus saling memberkati iman kami, memberkati iman yang lain. Supaya kerajaan-Mu, supaya namamu Tuhan dikenal, dipermuliakan. Sama seperti jemaat di Roma waktu itu. Kami terus mau disempurnakan Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, saling menghormati, saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Di dalam komunitas yang unik yang Tuhan sudah dirikan. Bukan karena ko Alek, bukan karena ko Yo, bukan karena Mak, bukan karena ko Dev, tapi karena Tuhan sendiri yang mau KGC ini ada sampai hari ini, 2021. Kami mengucap syukur buat tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Kami mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat, dan kami mau mendoakannya Tuhan.
Kami mau fokus pelayanan kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi kepada pemberitaan Injil tentang anak-anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini. Kami bersyukur. Hari ini kami mau bersatu bersama-sama. Kami mau memfokuskan diri. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersyukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih karunia, memberikan kekuatan dan kebenaran itu menyertai kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya, membuat kita sampai kepada tujuan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan membawa engkau naik dan bukan menjadi turun, dengan tujuan supaya nama Tuhan Allahmu dikenal, supaya banyak orang datang kepada Kristus, diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan akhirnya engkau akan berjalan dari iman yang satu kepada iman yang lain. Berangkat dari iman, dipimpin oleh iman, dan hidup oleh iman di dalam nama Yesus. Dan jangan malu terhadap Injil yang kamu percaya. I am not ashamed untuk Injil yang kami percaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terima berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, guys. Amin. Amin. Betul, 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 betul. Ayo on cam semua, kita foto guys. Dalam hitungan kelima, Mak yang ngasih kode. Ukuran berapa kok? 4 kali 6. Kok 5 lek? Kok suwi lek? 5 itu angka kemuliaan, Mak. Iso aja lagi. Semua. Ben ada waktu nih soalnya. Lek langsung dalam hitungan 1 belum semua, makanya 5 supaya kita dimuliakan semuanya. Amin. Marvel ya. Itu artinya ya, gak ada sejarah Alkitabiahnya itu. Boleh. Marvel ya. Apa ini? Sabar ya, Dek. Ayo, hitungan ke-5 lo ya. Siap, ready lo ya. Oke. Ya. Yohanes Immanuel. Pisang ini gak pernah